Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena sekarang ini sedang musimnya penyakit yang namanya corona. Oke, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang bilangan pecahan. Yang akan kita bahas adalah pengertian bilangan pecahan. Yang kedua adalah pecahan senilai, dan yang ketiga adalah bentuk pecahan. Dalam hal ini kita akan bahas adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk pada konsep pecahan, saya akan mengajak adik-adik untuk memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang nantinya akan ada kaitannya dengan pecahan yang akan kita pelajari. Contohnya seperti apa itu? Coba kita perhatikan gambar buku. Ini ada 10 buah buku, di mana yang 2 berwarna kuning. Kemudian ini adalah gambar tongkat. Ini tongkatnya memang kecil, yang di bagian bawah berwarna putih dan bagian atas berwarna merah. Kemudian kita perhatikan lagi gambar apel. Ini adalah apel yang dibagi 4 bagian, dibelah 4 ceritanya. Oke, apa yang menjadi pertanyaan kita adalah pada gambar 1 itu gambar buku ini ditanyakan adalah berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku. Nah ini ya, seluruhnya ada 10, ada 2 yang kuning. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Ini ada tongkat, 1 buah tongkat, bagian atas dicat merah, bagian bawah dicat putih. Kemudian yang ketiga adalah ada berapa bagian buah apel yang dimakan. Ini ada 1 buah apel, kemudian dibelah 4. Yang dimakan ini yang ini ya, yang ini, yang 3 bagian ini yang dimakan, ini sisanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, disinilah dibutuhkan bilangan pecahan. Oke, kita jawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Gambar buku ini, gambar tongkat, dan gambar apel ini kita coba ilustrasikan pada kertas. Dengan kata lain, kita coba gambarkan pada kertas. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ada kuning dan ini ada 10 buah buku dan 2 warna kuning. Maka daerah yang diberi warna kuning ini adalah 2 bagian dari 10. Betul ya? 2 yang kuning, semuanya ada 10. Nah, oleh karena itu daerah tersebut menunjukkan pecahan. Pecahan apa namanya? Pecahannya seperti ini. Pecahan 2/10. Garis datar ini di antara 2 dan 10 dibaca per ya. Jadi 2/10. Ini dibaca 2/10. Oke, paham ya adik-adik? Kalau memang paham, kita bisa lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjutkan pada pada pertanyaan yang kedua. Gambar tongkat tadi, yang di atasnya berwarna merah, yang di bawahnya berwarna putih. Nah, daerah yang diberi warna merah adalah 1 bagian, yaitu yang ini. Semuanya ada berapa bagian? Ya 2 kan? Ada 1 tongkat, dibagi warnanya, ada yang merah, ada yang putih. Jadi yang merah itu 1 bagian dari 2. Maksudnya dari 2 bagian. Sehingga
pecahan yang merah ini, warna merah ini bisa kita nyatakan dalam pecahan 1/2. Dari mana 1? Karena yang merah ini cuma 1. Dari mana 2? Karena keseluruhan bagian ada 2. Sama dengan di atas tadi. Dari mana 2? Karena yang kuning cuma 2. Dan dari mana 10? Keseluruhannya ada 10. Seperti itu. Jadi, nah sekarang yang ini dibaca 1/2. Dibaca 1/2. 1/2. Atau kita singkat menjadi C/2. Perhatikan bahwa kalau yang di bagian atasnya adalah 1, kita bisa singkat menjadi C. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga sering mendengar istilah itu. Katakanlah 1 liter, kita bisa singkat menjadi C liter. Kalau misalkan 1 kilo menjadi C kilo. Seperti itu ya. Sama juga dengan pecahan ini. 1/2 kita bisa singkat menjadi C/2. Nah, untuk 1 saja, tapi kalau 2 nggak usah disingkat, tetap dibaca 2/10. Oke, paham ya? Sekarang kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang ketiga. Maaf, pada pertanyaan yang ketiga, yaitu ada apel yang dibagi 4 dan 3 yang dimakan. Yang dimakan ini kita kasih warna. Nah, daerah yang diberi warna adalah 3 bagian. Memang 3 bagian yang diberi warna ya. Dari keseluruhan. Keseluruhan itu ada 4 ya, 4 bagian. Sehingga pecahannya kita bisa nyatakan menjadi 3/4. Dari mana 3? Ya, dari yang diwarna ini. Dari yang diwarna ini, 4 ini adalah keseluruhan. Ingat, yang di bawah ini adalah keseluruhannya. Ini keseluruhan ada 10, ini keseluruhan ada 2, ini keseluruhan ada 4 bagian. Oke. Misalnya kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa tanyakan pada kolom komentar video di bawah ini. Oke, sekarang kita 3/4 ini, ya ini memang dibaca 3/4. Sekarang kita lanjut contoh supaya bisa memperlancar pemahaman kita. Contohnya yaitu bagaimana nyatakan daerah yang diberi warna dengan pecahan yang sesuai. Kita lihat yang ini. Oke, bisa kalian skip dulu videonya. Saya kasih waktu 10 detik. Atau kalau terlalu lama, 5 detik. Supaya kalian bisa jawab soal ini. Oke, setelah pause, klik play lagi. Kita jawab sekarang yang ini. Yang pertama, pecahannya seperti apa? Nah, ini kan yang berwarna ada berapa? 1, 2, 3. 3. Nah, 3. 3. Kemudian keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 dari 6. Berarti yang berwarna ada 3, keseluruhannya ada 6. Berarti bisa kita tulis pecahannya menjadi 3/6. Sekarang yang kedua ini. Yang berwarna ada berapa? Maksudnya yang berwarna hijau ya. Itu maksudnya yang berwarna. Bukan yang berwarna putih. Yang berwarna ada 1, keseluruhannya ada berapa? 2. Berarti gambar ini bisa kita nyatakan menjadi pecahan 1/2 atau C/2. Yang ini? Yang ini ya bisa. Bisa kalian jawab ya, 1/4. 1/4 atau C/4. Yang ini? Ada berapa yang berwarna? 1, 2, 3, 4. Keseluruhannya ada 8. Menjadi 4/8. Oke, kita lanjut contoh lagi. Ada berapa ini yang berwarna atau yang dari arsir?
1, 2, 3, 4. Keseluruhannya ada 6. Berarti pecahannya kita nyatakan sebagai 4/6. Betul. Ini ada berapa yang berwarna? 3. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 8 ya. Berarti 3/8. Oke, bisa ya? Saya rasa ini tidak akan menjadi masalah. Sekarang kita lanjut pada pengertian pecahan. Ingat, ini contoh pecahannya ada 4/6, ada 3/8. Kalau kita lihat, ada bilangan di atas, ada bilangan di bawah, kemudian ada garis datar di tengah. Seperti itu bentuknya pecahan ya. Kalau begitu, apa pengertiannya pecahan? Nah, secara sederhana, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Ya, memang ya, merupakan bagian dari keseluruhan. Contohnya yang diarsir ini, kan ada yang diarsir ini ada 4. Kemudian keseluruhannya ada 6. Makanya adalah bagian dari keseluruhan. 4 bagian dari keseluruhan. Yang diarsir 3, kemudian keseluruhannya ada 8. Sehingga menjadi 3/8. Itu secara sederhana. Kemudian secara tidak sederhananya atau dengan definisi lainnya atau pengertian lainnya, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A/B. A/B. Bagaimana itu A? A dan B itu bilangan bulat. B-nya itu tidak sama dengan 0, dan A tidak habis dibagi oleh B. Berarti pecahan itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A dan B bilang bulat, B-nya tidak 0, dan yang di atas ini tidak habis dibagi oleh B. Yang di atas ini atau A ini disebut pembilang, yang di bawah ini disebut penyebut. Ya, yang di bawah ini disebut penyebut. Oke, sekarang kita masuk contoh yang mana sih yang dinamakan pecahan dan mana yang dinamakan bukan pecahan. Contoh bilangan pecahan 2/8. Ya, ini memang 2/8 ya. Maaf, ini memang pecahan 2 dan 8. Ini adalah bilangan bulat, dan juga 2 tidak bisa dibagi oleh 8. Nah, ini juga pecahan. Nah, apakah 9 bisa dibagi oleh 5? Coba 9 bagi 5 berapa? Kalau kira-kira 1. Kalau 1 masih ada sisanya ya, sisanya 4. Harusnya yang tidak bersisa itu maksudnya habis dibagi. Jadi habis dibagi itu maksudnya tidak bersisa atau sisanya 0. Itu maksudnya habis dibagi ya. Jadi ini pecahan. Jadi 2/8, 9/5 ini pecahan. Ya, seperti apa yang bukan bilangan pecahan? Contohnya 10/5. Kalau kita lihat sepintas, memang bentuknya A/B. Bilangan bulat. Tetapi ada syarat lain yang harus dipenuhi supaya dia dikatakan pecahan. Apa itu? Bahwa A tidak habis dibagi oleh B. Maksudnya pembilang tidak habis dibagi oleh penyebut. Apakah pembilang yang ini bisa dibagi oleh penyebut yang ini? Coba kita lihat. 10 dibagi 5 berapa? Bisa ya, 2. Makanya ini bukan pecahan. Sekarang yang kedua. 8/2. Ini juga bukan pecahan. Kenapa? Walaupun bentuknya A/B, tetapi karena 8 ini bisa dibagi 2, maka dia bukan pecahan. Lain halnya dengan yang tadi. Ini mirip-mirip ya, cuma dibalik saja. Ini 2/8. Ini 2/8 pecahan. Kenapa? Karena 2 tidak bisa dibagi oleh 8.
atau tidak habis dibagi oleh 8. Bisa tahu bedanya ya, mana pecahan, mana yang bukan pecahan. Oke, kita lanjut. Nanti misalnya kalau ada yang ditanyakan, bisa tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar yang berada di bawah video ini. Kita latihan. Latihan yang pertama seperti ini. Meli memiliki satu batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Oke, sebelum saya jawab, saya berikan informasi dulu bahwa referensi untuk pelajaran ini merujuk pada buku yang bisa kalian lihat di deskripsi di bawah video ini. Nah, oke, kita jawab. Ini anggaplah ini adalah coklatnya Meli dan ini 5 temannya. Satu batang coklat dibagi kepada 5 orang temannya. Berarti coklat ini kita bagi rata menjadi 5 bagian. Nah, satu bagian ini kalau kita nyatakan dalam pecahan akan menjadi ini satu bagian ini. Kalau kita nyatakan dalam pecahan menjadi semua ada berapa bagian? Nah, 5. Berarti 1/5. Demikian juga bagian kedua, ketiga, keempat, kelima. Semuanya itu ini 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Bisa kita tuliskan seperti itu. Jadi jawabannya adalah masing-masing temannya memperoleh 1/5 bagian. Bisa ya dipahami? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Coba kita jawab. Ada 8 buah apel dan ada 4 temannya. Berarti kalau kita lihat sepintas, ya masing-masing temannya memperoleh ya 2 buah apel ya. Ya. Jadi masing-masing sahabat memperoleh 2 buah apel. Kelihatannya jawaban tidak berbentuk pecahan ya. Tapi karena soalnya ada di buku ya, saya tuliskan juga di sini. Siapa tahu ada yang punya PR, nanti jawabannya bisa dilihat di sini. Kemudian soal yang ketiga, nah ini. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ya, ini kalian bisa sudah jawab karena contohnya tadi sudah banyak. Ini berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya. Keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 9. Berarti pecahannya adalah 5/9. Yang ini berapa yang diarsir? 3. Keseluruhannya ada 6. Berarti 3/6. Kalau yang ini? Nah, ini yang diarsir adalah 1. Tapi keseluruhannya ada bukan 2 ya. Ini ingat, pecahan itu harus dibagi rata ya. Dibagi sama banyak. Contohnya ini. Ini dibagi sama banyak, ini dibagi sama banyak. Ini dibagi sama banyak. Nah, ini walaupun tidak kelihatan, tapi ini sebenarnya dibagi 4. Dibagi 4. Hanya tidak kelihatan garisnya. Ini dibagi 4 semuanya ya. Berarti yang diarsir ini 1, keseluruhannya ada 4. Cuma tidak kelihatan garisnya. Sehingga ini menjadi 1/4, bukan 1/2. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut.
Nah, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Kalau yang tadi, dari gambar kita ingin nyatakan dalam bentuk pecahan. Sekarang pertanyaan yang ini dibalik. Dari pecahannya kita buat gambarnya, seperti itu ceritanya. Dari pecahannya kita ingin buat gambarnya seperti apa sih? Oke, kita jawab satu persatu. Kita jawab dulu bagian A dan B. 3/6 ini, kalau kita ingin gambarnya dalam bentuk persegi panjang seperti apa? Ya, kita buat dulu persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian. Kenapa menjadi 6 bagian? Karena keseluruhannya ada 6. Karena yang diinginkan 3 yang diarsir, maka kita, karena yang di atas adalah 3, maka kita arsir 3 bagian. Terserah mau arsir yang mana. Yang penting kita cukup beri warna 3 bagian. Apakah di sini 1, 2, 3? Bebas kita memberi warnanya. Yang penting yang diberi warna 3 bagian. Sama dengan ini. 1/5. Kita buat gambar lingkaran yang dibagi 5. Kemudian berapa yang kita arsir? Supaya nanti pecahannya menjadi 1/5. Ya, yang kita arsir cuma 1 buah. Seperti itu ya. Inilah gambar untuk pecahan 1/5. Sekarang kita lanjut pertanyaan C dan D. 2/3 dengan menggunakan gambar segitiga. Kita buat segitiganya dulu yang dibagi menjadi 3 bagian. Seperti ini kurang lebih gambarnya. Berapa yang kita arsir supaya pecahannya menjadi 2/3? Ya, betul ya. Yang kita arsir adalah 2 bagian. Terakhir, dengan menggunakan gambar yang kalian sukai. Ya, pecahan 2/7 ya. Berarti kita buat sebuah gambar yang kita bagi menjadi 7 bagian. Berarti saya buat gambar seperti ini. Sebuah gambar yang saya bagi menjadi 7 bagian. Kemudian berapa yang kita arsir? Ya, 2. Supaya pecahannya menjadi 2/7 ya. Oke. Nah, sampai sejauh ini kita sudah bahas tentang pengertian pecahan. Oke. Ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa tulis pada kolom komentar di bawah ini. Saya cukupkan dulu, nanti pada pembahasan berikutnya tentang pecahan senilai, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Olehnya itu, supaya kalian tidak ketinggalan pada video yang saya upload, jangan lupa klik subscribe supaya kalau ada video terbaru dari saya kalian bisa langsung lihat.